Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita bisa belajar bersama dan juga kita bisa mencoba untuk mengaktifkan kembali gitu ya untuk pembelajaran daring. Untuk kelas 12 akuntansi kita akan belajar tentang mapel akuntansi keuangan. Dan mudah-mudahan kalian diberikan kesempatan dalam segi kesehatan dan juga rezeki ya untuk bisa melaksanakan pembelajaran daring ini. Nah, untuk pada pagi hari ini, di sini Ibu akan mencoba membahas tentang kas dan rekonsiliasi dari bank. Itu apa sih sebetulnya? Nah, ini terdapat di modul kedua. Oh ya, untuk informasi berkaitan dengan akuntansi keuangan itu masuk kepada mapel yang diuji kompetisi ya. Kurang lebih yang akan dibahas itu tentang kas, rekonsiliasi bank, tentang pengadaan barang gitu kan ya, pengeluaran barang dan lain-lain. Itu akan dibahas di situ. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang memang bisa disampaikan bisa dipahami dan juga kita bersama-sama ini kita belajar. Ya mudah-mudahan kita bisa dapat mendapatkan ilmu ini dengan baik gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih yang memang mau dibahas pada pagi hari ini? Ya terkait dengan kas. Sebelumnya kita pernah membahas tentang kas. Bagaimana kas itu, pengadaan kas, lalu adanya pengeluaran, ya kan? Pengeluaran dan ada catatan. Nah, selanjutnya pencatatan tersebut nanti ada yang namanya pencatatan kas ya, kas yang dimana pengeluaran kas kecil dan untuk apa? Untuk diberlakukannya adanya sistem operasional gitu kan, adanya pengeluaran gitu ataupun ada penerimaan kas keuangan masuk dan akhirnya ada pencatatan khusus gitu ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang fungsi kas dan juga rekonsiliasi bank. Nah, itu apa sih? Nah, antara kas dan rekonsiliasi bank itu saling berhubungan. Maksudnya apa? Rekonsiliasi itu adalah di mana antara dana kas yang di perusahaan itu sesuai dengan dana kas yang ada di bank tersebut kayak gitu ya. Nah, kita akan membahas tentang beberapa hal yaitu cek juga gitu kan ya, alat pembayarannya seperti apa dan bagaimana. Nah, kita akan membahas secara spesifik di sini gitu ya. Nah, Ibu akan menjelaskan di sini yang pertama ada kekayaan yang dimiliki sebuah perusahaan, salah satunya berbentuk kas dalam melakukan transaksinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Kas perusahaan juga akan berpengaruh karena itu sangat penting dalam sebuah usaha. Selain penting, kas juga merupakan aktiva yang mudah dipindah tangankan. Karena adanya apa terjadinya khawatir adanya kekeliruan, pencatatan dan lain-lain, maka kas ini yang dimiliki perusahaan akan menyimpan di bank untuk pengamanannya gitu. Tapi dalam segi pengamanan di bank juga, nah perusahaan juga harus memegang pencatatan sendiri gitu agar tidak terjadi kekeliruan gitu kan ya, atau mengkhawatirkan adanya penggelapan uang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat kas. Setiap perusahaan memiliki kas yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional. Sebuah perusahaan kas dikategorikan ke dalam aktiva lancar karena dikonversikan menjadi jenis aktiva lain. Selain itu, kas juga bermanfaat untuk memenuhi kewajiban suatu perusahaan yang jatuh tempo sehingga ketersediaan kas cukup akan mempengaruhi likuiditas perusahaan. Artinya, jika kas itu memiliki dana, maka bisa likuiditas atau bisa dicairkan dana tersebut gitu ya. Nah, di sini beberapa transaksi yang dilakukan perusahaan baik secara langsung ataupun tidak langsung yang akan mempengaruhi kas dimiliki perusahaan. Kas adalah alat pembayaran siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Kas dapat berupa uang tunai dan juga berupa cek atau giro gitu ya. Dalam penerimaan alat sebagai pembayaran sebesar nominalnya ataupun karakteristik dari kas itu, yang pertama itu diakui secara umum sebagai alat pembayaran sah. Kedua, dapat dipergunakan setiap saat atau diperlukan. Ketiga, penggunanya bersifat bebas. Keempat, dikirim sesuai dengan nilai nominalnya. Nah, selanjutnya ada beberapa motif utama perusahaan memegang uang kas. Yang pertama, motif transaksi, di mana motif transaksi ini berarti kas ini dipergunakan untuk alat sebagai pembayaran gitu dari hasil kegiatan bisnis. Yang kedua, motif berjaga-jaga, yang dimana motif berjaga-jaga ini kas ini akan dikeluarkan apabila ada pengeluaran yang tidak menentu gitu kan ya. Selanjutnya ada motif spekulasi, di mana di sini ada sebuah transaksi yang akan adanya sebuah peluang yang akan terjadi gitu ke depannya. Jadi berspekulasi kayak gitu ya. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip dalam pengendalian internal terhadap kas. Karena di sini kas ini sifatnya
dia itu bisa dipergunakan secara langsung gitu kan ya, dan juga memang untuk biaya operasional, maka dikhawatirkan adanya penggelapan uang gitu kan ya. Nah, penggelapan dana ini harus adanya pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan gitu ya. Yang pertama, dalam faktor pengendalian internal itu yang pertama menetapkan tanggung jawab secara jelas, siapa penanggung jawab dari pemegang uang kas tersebut gitu kan ya. Lalu kedua, penyelenggaraan pencatatan yang memadai, ya kan. Ketiga, pengasuransian kekayaan karyawan perusahaan. Keempat, pemisahan pencatatan dan penyimpanan kas. Jadi antara catatan dan penyimpanan uang kas itu harus dipisahkan gitu ya. Selanjutnya, pemisahan tanggung jawab atas transaksi yang berkaitan. Jadi ada yang namanya divisi untuk pengeluaran apa gitu, untuk pengeluaran apa. Jadi beda-beda gitu ya. Jadi sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Selanjutnya ada pemakaian peralatan teknis yang diperlukan dan pelaksanaan pemeriksaan itu secara independen. Artinya apa? Artinya ada audit yang memang dilaksanakan gitu ya, dan itu yang mengauditnya itu di luar dari perusahaan gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan di dalam perusahaan khawatir terjadi sekongkol dan lain-lain, akhirnya tidak tidak real gitu ya kalau misalkan untuk adanya hasil dari audit tersebut gitu. Jadi harus dari luar jadi gitu ya. Lalu di sini ada beberapa 3 prinsip pokok dalam merancang prosedur pengendalian. Yang pertama, terdapat pemisahan tugas secara tepat. Misalnya, prinsip pertama ini dimungkinkan agar petugas yang bersangkutan dengan transaksi kas tidak dapat dengan mudah melakukan penggelapan, kecuali bila mereka bersekongkol. Kedua, semua penerimaan kas harus disetorkan ke bank secara harian. Jadi ada yang namanya setoran harian itu ke bank gitu ya. Untuk apa? Untuk adanya penyimpanan lebih aman lagi. Ketiga, semua pengeluaran kas dilakukan dengan menggunakan cek gitu ya. Tapi penggunaan cek juga tidak semuanya. Kalau misalkan nominalnya besar ya dia pergunakan dengan cek. Tapi kalau misalkan nominalnya kecil ya alangkah baiknya menggunakan uang tunai saja. Nah, di sini kita akan membahas tentang cek untuk pembayaran ya. Di sini transaksi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tidak tentu jumlahnya. Maksudnya dalam transaksi tersebut perusahaan dapat melakukan kegiatan dengan jumlah nominal yang besar ataupun kecil. Dimana jika perusahaan nilainya kecil, perusahaan cenderung menggunakan uang tunai. Akan tetapi jika menggunakan uang besar, maka dia menggunakan cek sebagai alat pembayaran. Maka dari itu kita harus adanya pengendalian dan keamanan juga gitu ya. Kalau misalkan menggunakan uang tunai ketika membawa uang sebanyak itu dan diberikan kepada bank gitu kan, khawatir terjadinya perampokan dan lain-lain gitu ya. Jadinya tidak aman. Nah, dalam transaksi yang dapat sebuah perusahaan di sini cek itu ada beberapa fungsi. Yang pertama, cek merupakan salah satu sarana digunakan untuk menarik dan mengambil uang rekening. Kedua, cek berfungsi sebagai alat untuk melakukan pembayaran, ya kan? Nah, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam menerbitkan cek. Yang pertama, cek hanya diterbitkan kepada bankir. Kedua, cek boleh diterbitkan jika bankir telah mempunyai dana untuk alat pembayarannya. Jadi harus ada dana ya. Ketiga, cek berlaku dalam jangka waktu singkat. Biasanya jangka waktu yang belum ditetapkan dan cek tidak boleh dicabut gitu. Nah, mudah-mudahan ini kita pemahaman tentang cek bisa terpahami ya. Nah, untuk lebih jelas lagi, cek ini bisa dilakukan alat pembayaran ataupun bisa dicairkan manakala cek ini perusahaan itu kan memiliki rekening simpanan pada bank yang sewaktu dapat diambil atau ditarik atau dibayarkan kepada pihak lain dengan menggunakan cek. Nah, cek itu ada surat berharga atau warkat berupa perintah dari nasabah kepada bank dengan ditandatangani oleh nasabah sebagai penariknya. Misalkan ditujuk untuk kepada siapa, sehingga cek ini akan dicairkan begitu saja gitu kan. Dan biasanya cek ini ada yang namanya penandatanganan, saya tanda tangan juga dari nasabah, ada yang juga materai yang memang disediakan oleh bank gitu kan ya, dan dibebankan tapi kepada nasabah kayak gitu. Oke, di sini ada beberapa jenis-jenis cek ya. Yang kita tahu kan biasanya cek ini digunakan untuk sebagai alat pembayaran dan juga sebagai alat yang ditunjukkan kepada seseorang gitu ya. Nah, kita harus memahami yang pertama cek bank atau wesel cek. Di sini cek bank atau wesel cek adalah yang diterbitkan oleh bank untuk nasabah, baik atas nama maupun unjuk dan di bank mana yang harus dicairkan. Bank penerbit dan bank pencairan harus merupakan bank yang sama antar kota gitu ya. Jadi biasanya kalau cek bank atau wesel cek itu sesuai dengan wilayahnya masing-masing gitu. Selanjutnya cek perjalanan atau traveler cek. Di sini cek khusus yang diterbitkan oleh suatu bank dalam bentuk tercetak dalam jenis mata uang dan didominasi tertentu untuk setiap lembarnya. Ada cek atas nama
yang dimana yang diterbitkan itu atas nama orang tersebut atau yang diperintahkan dari nasabah yang memang ingin dicairkan atau pembawa dari cek ya untuk bisa dicairkan. Selanjutnya ada cek atas unjuk ya. Jadi cek ini dari nasabah untuk diberikan kepada seseorang yang memang adanya transaksi atau alat pembayaran gitu ya, sehingga bisa dicairkan dengan penggunaan cek tersebut. Jadi orang itu dari atas unjuk itu sudah menerima cek dari nasabah yang memang sudah ada kesepakatan gitu ya, entah itu dalam segi pembayaran atau pembayar utang dan lain-lain, semuanya bisa. Nah, di sini juga kita sudah memahami ya, nanti kalian bisa baca lagi untuk pengertian-pengertian yang lainnya. Selanjutnya ada beberapa bukti transaksi dari kas bank. Nah, kita akan membahas tentang dokumen penerimaan kas dan dokumen penerimaan pengeluaran ya. Di sini apabila kas itu sudah masuk ke dalam penerimaan kas, karena khawatir adanya penggelapan, maka harus ada pencatatan yang jelas dan juga ada beberapa bukti yang memang harus dicantumkan. Yang pertama, bukti kas masuk yang dibuat sendiri oleh perusahaan dari mana dan apapun sumbernya. Ketika dan uang itu masuk ke dalam penerimaan kas gitu kan, harus ada bukti pembayarannya gitu kan, apa gitu. Entah itu hasil penjualan tunai, entah itu hasil penjualan apa gitu kan ya, penjualan barang, sehingga bisa diterima dan ada alat pembayarannya juga gitu kan ya. Lalu ada faktur atau nota penjualan tunai sebagai bukti pendukung yang berasal dari transaksi penjualan tunai. Lalu ada daftar surat pemberitahuan dari debitur sebagai bukti pendukung yang berasal dari penerimaan piutang gitu ya. Jadi biasanya kalau debitur itu yang membayar ya, dia ada pemberitahuan dari debitur sebagai bukti pendukung yang berasal dari penerimaan piutang. Nah, surat pemberitahuan dari debitur sebagai bukti pendukung yang berasal dari penerimaan piutang gitu ya. Jadi ada surat pemberitahuan. Biasanya kan kalau kita dulu pernah mempelajari tentang kredit dan debit ya, debitur dan kreditur. Apabila ada sejumlah utang, maka ada yang namanya surat utang ya kan, yang diberikan kepada debitur dari kreditur. Nah, setelah itu debitur itu ingin membayar, maka harus ada namanya surat pernyataan untuk pembayaran tersebut kayak gitu ya. Lalu di sini ada yang namanya memo atau nota kredit yang dari bank sebagai bukti pendukung yang berasal dari penerimaan piutang melalui transfer dana dari debitur. Lalu bukti setoran ke bank sebagai bukti pendukung yang digunakan untuk pengecekan jumlah dana yang diterima dengan jumlah dana yang disetorkan ke bank. Jadi setelah apa-apa yang memang sudah dilakukan dalam penerimaan kas itu, lalu ingin adanya dana-dana tersebut disetorkan kepada bank, maka ada beberapa transaksi penerimaan uang atau bukti setoran ke bank untuk sebagai bukti gitu bahwa ada penerimaan setoran penerimaan kas yang memang dialihkan ke bank gitu ya, atau dipindahkan ke bank. Nah, itu harus ada surat bukti setoran ke bank, setiap harinya itu harus ada. Nah, itu berkaitan dengan dokumen penerimaan kas. Selanjutnya ada dokumen pengeluaran kas. Yang pertama, kita akan membahas tentang bukti kas keluar yang dibuat sendiri oleh perusahaan untuk segala bukti transaksi pengeluaran kas. Misalkan bukti pembayaran air, listrik, dan lain-lain, itu kan pasti ada buktinya kan. Nah, semuanya harus tertera gitu kan ya. Selanjutnya ada faktur nota pembelian tunai sebagai bukti pendukung yang berasal dari transaksi pembelian tunai. Kalau misalkan ada pembelian tunai, misalkan pembelian barang baru atau ada pergantian gitu, servis dan lain-lain, semuanya harus ada alat buktinya atau faktur. Yang ketiga adalah faktur pembelian kredit sebagai bukti pendukung untuk pembayaran utang. Nah, kalau misalkan perusahaan itu memiliki utang gitu ya, maka harus adanya faktur pembelian kredit gitu kan ya. Selanjutnya ada bukti penerimaan barang sebagai bukti pendukung untuk pembayaran utang gitu ya. Kalau misalkan nih ada yang namanya kredit barang produk gitu yang memang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga itu hasil kredit kan ya, maka harus ada penerimaan barangnya dulu gitu, baru nanti ada sistem pengeluaran kreditnya atau keuangannya atau pembayarannya. Selanjutnya permintaan pengisian kembali kas kecil sebagai bukti pendukung untuk pengisian dana kas kecil. Nah, ini kita membahas tentang kas kecil. Jadi kalau misalkan ada yang namanya pengeluaran dana yang memang untuk dicukupkan sebagai alat pembayaran ataupun sebagai dana kas kecil, itu harus ada pengajuan terlebih dahulu gitu kan ya. Sehingga ada buktinya, ada pengajuan sejumlah berapa, lalu dicairkan berapa gitu, ataupun memang harus sesuai gitu kan biasanya gitu. Nah, selanjutnya ada bukti pengeluaran kas kecil sebagai pendukung permintaan pengisian kembali kas kecil, dan ada surat permintaan pengeluaran kas kecil sebagai pendukung bukti pengeluaran kas kecil juga kayak gitu ya. Jadi semua harus jelas, harus terdata, ada pencatatannya juga gitu kan ya, ada bukti faktur, ada nota pembelian gitu dan lain-lain, semua harus ada. Nah, itu
dalam segi debit dan kredit itu harus jelas ya antara pemasukan dan pengeluaran gitu ya. Dan juga sebagai pembayaran untuk kesetorkan ke bank itu biasanya menggunakan apa? Menggunakan bukti setoran bank gitu ya. Supaya apa? Supaya perusahaan pun memegang data-data pemasukan atau penyetoran uang ke bank kayak gitu. Nanti disisipkanlah di dalam sebuah catatan-catatan di dalam buku besar kayak gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami sedikitnya. Ibu bisa menjelaskan tentang berkaitan dengan kas dan rekonsiliasi bank, dan dimana rekonsiliasi bank ini sangat penting sekali karena untuk memastikan dan agar balance antara data perusahaan dengan data yang ada di bank tersebut, baik itu pengeluaran maupun pemasukan. Misalkan pengeluaran hasil dari cek pengeluaran gitu kan ya. Nah itu harus jelas semuanya ada. Ataupun pemasukan setoran banknya harus jelas juga berapa jumlahnya dan memang harus ada bukti gitu ya. Semua harus menggunakan bukti. Jadi sangat berpengaruh sekali, namanya keuangan itu kan sangat riskan terjadinya penggelapan gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita baru hanya sebatas teorinya terlebih dahulu, nanti insya Allah ada pembahasan lebih mendalam lagi. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf jika ada salah kata ataupun banyak kekurangannya. Kita sama-sama belajar di sini, mudah-mudahan bisa dipahami, belajar bersama. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan kalian bisa tanyakan langsung ya. Selanjutnya kalian tolong kerjakan di sini latihan di halaman 26. Halaman 26 10 soal kalian tolong dikerjakan. Selanjutnya catatan-catatan yang memang Ibu tadi kirim materi-materinya itu harus dibuat buku tulis ya, catatan-catatannya gitu ya, supaya lebih terpahami lagi gitu apa yang memang tadi kita pelajari ya. Itu aja, kurang lebih mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.